Selamat siang, saya Fedi Pilot, Guru Asuransi dari Greyhound Cafe dari BRI Gatot Subroto, tanggal 27 Desember 2024 ya. Siang hari ini saya kedatangan tamu yang sangat penting ya, Bapak Hasan Sagala, Basri Sagala ya. Iya. Oke. Haji Pak. Haji Hasan. Ya, beliau adalah seorang politikus juga, seorang praktisi perasuransian dan seorang banyak sekali gelar beliau ya. Jadi saat ini saya ingin bertanya kepada Pak Hasan ya terkait dengan asuransi. Asuransi itu bagus nggak sih Pak? Silakan Pak. Asuransi itu bukan hanya bagus, tapi penting Pak. Oh gitu, silakan Pak. Kenapa bagus dan penting? Yang pertama, tentu dalam setiap kesempatan, tentu besok atau lusa ataupun setahun berikutnya, kan semua penuh ketidakpastian. Karena itu kita manusia juga tentu penuh ketidakpastian. Karena itu perlu kita menjaga agar ketidakpastian semua yang ke depan yang akan kita hadapi ini perlu kita manage agar semua ketidakpastian itu bernilai positif bagi kita. Salah satunya adalah asuransi punya sarana, punya cara untuk bagaimana menjaga ketidakpastian itu bisa kita atasi, bisa kita manfaatkan. Karena itu kita tahu mungkin kalau dalam kita berbisnis, umpamanya dalam kita kehidupan sehari, umpamanya dalam kita mungkin kita melakukan aktivitas, kita tidak tahu mungkin apakah nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi kita akan menghadapi risiko di jalan umpamanya. Tapi kalau kita punya asuransi kecelakaan umpamanya, atau asuransi lain, asuransi jiwa umpamanya, tentu itu bagian dari cara kita untuk bagaimana ketidakpastian itu bisa kita kelola, bisa kita atasi sehingga punya manfaat bagi kita. Dan asuransi adalah jawabannya. Jadi saya kira bukan hanya penting tapi harus Pak. Semua kita harus punya asuransi. Gitu, Pak. Nah, kemudian mengenai ada suatu pendapat ya. Bapak kan seorang haji, Bapak seorang juga seorang agamais ya yang cukup kental dan cukup tinggi lah ilmunya. Ada suatu pandangan bahwasannya asuransi itu haram. Menurut Bapak bagaimana? Ya saya kira begini ya. Saya katakan kembali, tujuan kita berasuransi itu apa? Untuk membagi resiko kita kepada sebagian pihak yang lain. Kita tahu kita tidak punya contoh umpamanya. Kita tidak punya uang kalau sekiranya kita besok umpamanya ada kecelakaan yang berat sehingga kita nanti daripada kita berhutang sana kemari, daripada kita tidak sehat ataupun mungkin menerima resiko kesehatan yang tidak baik, kalau kita punya asuransi tentu bisa kita kelola Pak. Justru kita salah kalau umpamanya kita tidak mempersiapkan, itu haram juga itu. Oh gitu. Ya kan? Oke. Kita sudah tahu nih ada ketidakpastian di depan kita. Kita lakukan, tidak kita buat persiapan. Justru itu haram hukumnya Pak. Oh, oke. Ya, jadi dengan demikian kalau kita berasuransi kita bisa memanage. Ini maksudnya dalam rangka mempersiapkan bukan berarti harus masuk asuransi mungkin Pak ya, tapi kan punya persiapan gitu loh Pak. Tapi tidak semua juga kadang kita ini punya kesanggupan untuk bisa mengelola sendiri kan begitu masalahnya. Ada kesibukan kita, asuransi punya salah satu cara untuk itu. Apakah asuransi yang berbasis syariah maupun asuransi umum itu tujuan utamanya adalah sedemikian. Jadi saya kira sangat salah atau bisa dikatakan mendekati haram kalau ada sesuatu permasalahan, kita tahu nanti kita di sana ada ketidakpastian atau ada resiko, tapi kita tidak mempersiapkan kita abai kepada itu, justru itu yang haram. Di dalam agama saya mengatakan, saya seorang muslim, kamu harus mempersiapkan hari esokmu. Ya kan, dan lihatlah hari esokmu, kamu harus persiapan apa. Hari esok itu apa? Mungkin hari esok itu mungkin masa depan kita, masa depan anak kita, masa depan ekonomi kita, masa depan bisnis kita. Ini perlu kita persiapkan. Itu perintah agama loh Pak. Perintah itu sebuah kewajiban. Artinya persiapan kepada hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kerangka yang perlu dibuat dalam rangka keselamatan jiwa kita, keluarga kita, pendidikan anak kita, bisnis kita. Itu semua harus kita persiapkan dan asuransi adalah salah satu sarana untuk itu. Maka karena itu kita wajib, kita perlu, dan orang berarti yang tidak berpikir seperti itu berarti dia juga tidak tahu bagaimana membedakan antara haram dan tidak. Jadi saya kira justru kalau abai Pak, itu bisa berarti haram dong perbuatan itu. Kenapa? Tidak dia persiapkan. Padahal dia sudah tahu di situ akan ada resiko, akan ada sebuah kerusakan. Musibah dan segala macam. Menurut saya begitu Pak. Oke. Kemudian saya minta Bapak memberikan suatu saran atau memberikan suatu opini buat kita punya pemirsa, bagaimana menyikapi, bagaimana menghadapi masa depan.
ya. Iya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan ajakan berasuransi, silakan. Ya, oke. Ini kita tahu ya, siapa yang bisa memprediksikan kemarin tahun 2021-2022 itu akan terjadi COVID-19. Tentu tidak semua bisa memprediksikan. Sampai-sampai para ilmuwan juga tidak punya sebuah ramalan terkait itu, tapi ternyata terjadi COVID-19. Ya. Kita tahu seluruh dunia punya risiko yang sama terkait itu. Dan saya kira ke depan ini juga ketidakpastian itu akan semakin banyak, Pak. Ya. Kita tahu situasi internasional sekarang Perang ini di mana-mana. perang di mana-mana, ketidakpastian di mana-mana, dan kita harus tahu sekarang situasi global ini sedikit saja terjadi konflik di sebuah negara di belahan manapun akan punya akses juga, punya dampak kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Iya. Jadi jangan kita pikir perang Rusia dan Ukraina itu hanya kepentingan mereka, domestik mereka saja, tidak, tapi akan punya pengaruh juga kepada Indonesia. Ternyata kita lihat harga gandum di negara-negara, betul. ada juga harga-harga minyak juga terkait berpeluang kepada itu. Karena itu semua ini harus kita baca dan kita lihat. Dan sekali lagi, agama apapun pasti memerintahkan kepada umatnya untuk melihat hari besok itu. Melihat itu artinya bukan hanya dilihat, tapi perlu dikaji, perlu ditelaah, perlu dipelajari, perlu juga diberikan sebuah bidding yang baik. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mempersiapkannya. Karena agama itu tidak ingin umatnya itu kembali atau menemui sebuah lembah kenistaan. Itu adalah nilai dari agama, ingin menyelamatkan umatnya. Jadi karena itu saya kira kepada seluruh masyarakat kita, anak-anak muda terutama ini, ya, anak-anak generasi milenial, Gen Z, ya kan, semua ketidakpastian, maka saya minta untuk mari memikirkan bagaimana mempersiapkan hari esok, bagaimana mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Dan karena itu di depan ada ketidakpastian, situasi tidak senormal yang sebelumnya. Karena itu salah satu bagaimana kita aktif untuk berasuransi adalah salah satu cara kita, opsi untuk bisa kita melihat, untuk mengatur masa depan kita, untuk melihat dan memanage kehidupan kita. Karena dengan kita berasuransi, maka sebagian resiko kita itu akan bisa kita bagi kepada pihak lain. Dan tentunya bukan kita ingin lepas tangan, tidak, tapi ingin memanage risiko kita sehingga kita bisa mengerjakan yang lebih baik lagi, tidak memerlukan effort yang lebih banyak dibanding orang yang tidak punya asuransi. Jadi positifnya sangat banyak bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam bisnis asuransi ini, apakah sebagai nasabah maupun aktif sebagai di bisnis asuransi. Saya kira itu positifnya itu, Pak. Baik. Jadi kalau misalnya Anda mau beli asuransi, jangan hubungi Pak Hasan. Pak Hasan bukan agen asuransi. Saya pun juga bukan agen asuransi. Kami berdua tidak jualan asuransi. Jadi Anda silakan hubungi perusahaan asuransi yang Anda percayai, hubungi agen asuransi yang Anda juga percayai. Tapi kalau misalnya Anda mau bertanya mengenai asuransi apapun, Anda silakan kasih komen di bawah. Boleh. Demikian Pak Hasan, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Salam untuk seluruh pemirsa Guru Asuransi. Thank you.